Salam hangat penuh kasih dari Rumah Retreat Batam Oase Center. Kami berharap video kali ini menjumpai saudara semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kami juga berterima kasih karena Anda telah memilih channel kami ini sebagai teman dalam perjalanan rohani Anda. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik memperingati kesucian Santo Agustinus pada tanggal 28 Agustus, sehari setelah gereja memperingati kesucian Santa Monica ibunya. Oleh karena itu, untuk menemani permenungan Anda, kami hadirkan beberapa informasi seputar Santo Agustinus berikut ini. Informasi yang pertama, Agustinus lahir pada tanggal 13 November 354 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara, dan diberi nama Aurelius Agustinus. Ia dibesarkan dan dididik di Kartago. Tagaste dan Kartago sendiri adalah kota-kota yang berada di bawah jajahan Romawi, dan kehidupannya tentu saja dipengaruhi oleh pola hedonisme bangsa Romawi. Ibunya Santa Monica adalah seorang Katolik yang saleh, sementara ayahnya Patricius seorang kafir, tetapi di akhir hidupnya minta dibaptis. Agustinus sendiri selain begitu menikmati pola hidup hedonisme yang melihat kebahagiaan manusia didapat hanya dari kesenangan dan kenikmati duniawi semata, memilih menganut aliran Manikianisme, yaitu aliran yang menolak Allah dan sangat mengagungkan rasionalisme. Agustinus adalah seorang yang sangat cerdas. Pendidikan dan karir awalnya ditempuhnya dalam bidang filsafat dan retorika, seni persuasi dan bicara di depan publik. Awalnya ia mengajar di Tagaste dan Kartago. Di sini ia menjalin hubungan dengan seorang wanita muda dan menjadikannya sebagai istri gelap selama lebih dari 10 tahun. Dari wanita ini ia mendapat seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Adeodatus. Semangat pencariannya membuat dia merasa tidak puas hanya berada di Kartago. Ia ingin pergi ke Roma, ke ibu kota kerajaan, karena ia yakin bahwa di sanalah para ahli retorika yang terbaik dan yang paling cerdas berlatih. Karena itu pada usia sekitar 29 tahun, Agustinus dan Alipius, sahabatnya, pergi ke Roma, Italia. Setelah beberapa saat tinggal di ibu kota kerajaan itu, Agustinus kembali merasa kecewa dengan sekolah-sekolah di Roma yang dikatakan sangat menyedihkan dan kurang bermutu. Informasi yang kedua, di tengah rasa kekecewaannya, teman-temannya mempromosikan kepintaran Agustinus kepada kepala kota Roma, Symmachus namanya, yang saat itu sedang mencari seorang dosen retorika untuk istana kerajaan di Milano. Symmachus tertarik dengan kepintaran Agustinus, sehingga sekitar pada usia 30 tahun karir Agustinus semakin bersinar. Ia dikenal sebagai seorang profesor yang sangat disegani di Milano. Apakah pencapaian ini membuat Agustinus merasa puas dan bahagia? Jawabannya tidak. Agustinus merasakan kekosongan dalam hatinya di tengah kesuksesan dan pencapaiannya. Kekosongan jiwanya membuat ia gelisah. Agustinus terus berusaha mencari sesuatu yang baru untuk mengisi kekosongan hatinya, kekosongan jiwanya itu. Semua buku-buku ilmu pengetahuan dibacanya, tapi ia tidak menemukan kebenaran dan ketentraman jiwa. Bahkan menurut Wikipedia, demi mengisi kekosongan jiwanya itu, ia beralih dari paham yang selama 9 tahun lebih ia kagumi, yaitu Manikianisme tadi, ke paham Neoplatonisme. Awalnya perubahan ini membuat dia merasa mengalami kemajuan yang berarti dalam pencariannya. Tetapi akhirnya dia menjadi seorang yang skeptik. Dia begitu terusik saat ia melihat seorang pengemis miskin di jalanan kota. Seolah-olah pengemis itu menjadi cermin bagi dirinya. Dia menyadari bahwa si pengemis itu tidak dilanda kecemasan yang hebat jika dibandingkan dengan apa yang dialami. Dia mulai semakin merasa heran apa yang sedang terjadi pada dirinya. Santa Monica ibunya yang sudah tahu sejak awal akar kegelisahan hati anaknya, sejak awal juga tak bosan-bosannya menyarankan kepada Agustinus untuk membaca kitab suci.
Karena Santa Monica memahami bahwa di dalam kitab suci terdapat banyak kebijaksanaan dan kebenaran yang sebenarnya dibutuhkan oleh Agustinus. Tetapi Agustinus meremehkan nasihat ibunya. Kitab suci dianggapnya terlalu sederhana dan tidak akan menambah pengetahuannya sedikit pun. Suatu hari ia mendengar kisah tentang dua orang yang langsung bertobat setelah membaca riwayat hidup Santo Antonius Pertapa atau Santo Antonius Agung. Agustinus merasa malu dengan mereka. Dia berkata, "Apa ini yang kita lakukan? Orang-orang yang tak terpelajar memilih surga dengan berani. Tetapi kita dengan segala ilmu pengetahuan kita demikian pengecut sehingga terus hidup bergelimang dosa." Dengan hati yang sedih, Agustinus pergi ke taman dan berdoa. "Tuhan, berapa lama lagi? Mengapa aku tidak mengakhiri perbuatan dosaku sekarang?" Sekonyong-konyong ia mendengar seorang anak bernyanyi, "Ambillah dan bacalah, tole lege." Agustinus mengambil kitab suci dan membukanya tepat pada ayat, "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Inilah sejak saat itu Agustinus memulai hidup baru. Jiwanya yang haus terus berkelana kini mendapatkan pelabuhan yang damai. Di sini akhirnya kita juga bisa memahami makna doanya yang lucu itu. Dia pernah berdoa, "Berikanlah daku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan dulu sekarang." Doa ini diucapkan saat hendak menikahi seorang gadis Milan saat itu, ya. Ternyata kemudian kemurnian dan penguasaan diri dijumpainya dalam Yesus Kristus, bukan dalam gadis Milan itu. Rencana pernikahannya pun batal. Tapi saudara-saudara, catatan penting, kemurnian dan penguasaan diri bisa juga ditemukan dalam hidup pernikahan, hidup perkawinan, ya, bagi mereka yang benar-benar terpanggil ke sana. Ada juga orang yang berhenti nakal setelah menemukan tambatan hatinya. Informasi yang ketiga, tradisi lain yang cukup populer tentang kisah pertobatan Santo Agustinus adalah, kita bisa lihat bersama, suatu hari Agustinus berjalan di tepi pantai sambil memikirkan tentang Tuhan yang anggapnya tidak ada, serta kitab suci yang pernah disebutnya sebagai kitab yang terlalu sederhana. Di bibir pantai ia melihat seorang anak kecil berusaha memindahkan air dari laut ke dalam sebuah lubang kecil di pasir. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya Agustinus pada anak kecil itu. Ia menjawab bahwa ia sedang mengeringkan air laut dengan memindahkannya ke dalam lubang kecil yang digalinya. Profesor Agustinus tertawa dan menjelaskan bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Anak kecil yang sebenarnya adalah malaikat itu menatap Agustinus lalu berkata, "Dapatkah otak manusia yang kecil itu memahami Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini?" Agustinus seketika tersadarkan dan sejak saat itu ia memulai hidup baru. Informasi yang keempat, pada tanggal 24 April 387 Agustinus dipermandikan oleh Uskup Santo Ambrosius. Ia memutuskan untuk mengabdikan diri pada Tuhan dan dengan beberapa teman dan saudara hidup bersama dalam doa dan meditasi. Pada tahun 388 setelah ibunya wafat, Agustinus tiba kembali di Afrika. Ia menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada mereka yang miskin papa. Ia sendiri mendirikan sebuah komunitas religius dan menulis regula baru atau aturan hidup baru bagi komunitas religiusnya itu. Atas desakan Uskup Valerius dan umat setempat, maka Agustinus bersedia menjadi imam, kemudian ditabiskan. 4 tahun kemudian, Agustinus diangkat menjadi uskup kota Hippo. Inilah alasannya kenapa Santo Agustinus sering juga disebut Agustinus dari Hippo. Sebagai orang yang cerdas, menguasai ilmu retorika, persuasi, dan public speaking, dan ditambah lagi yang baru, tautan hatinya yang damai pada Allah, membuat Santo Agustinus jadi seorang pengkhotbah yang ulung. Seperti kata pepatah, kadang seorang sahabat tahu cara membunuh kita dengan cara yang ampuh.
Begitu juga Santo Agustinus pada ajaran sesat Manikianisme. Dia berhasil menyerang dan mengalahkan ajaran sesat Manikianisme yang pernah dianutnya. Ia juga merupakan pahlawan iman gereja melawan bid'ah Donatis yang telah banyak menyesatkan umat beriman. Agustinus berusaha sekuat tenaga untuk membendung aliran sesat itu. Dalam sebuah debat terbuka dengan para Donatis, dengan pengikut Donatis, Agustinus mematahkan semua argumen mereka sehingga membuat banyak orang yang telah disesatkan berbalik kembali ke pangkuan gereja Katolik. Catatan, Donatisme adalah ajaran uskup yang bernama Donatus yang menolak keabsahan sebuah sakramen yang diberikan oleh seorang imam yang pernah berdosa. Bagi mereka, hanya imam yang tidak pernah berdosalah yang bisa memberikan sebuah sakramen secara sah. Santo Agustinus melawannya dengan pemahaman bahwa keabsahan atau sah tidaknya sebuah sakramen ditentukan oleh Allah sendiri. Rahmat Allah tetap murni dan sah dalam kondisi apapun. Informasi yang kelima, sekali lagi sebagai seorang yang cerdas, ia meninggalkan pemikiran-pemikiran yang besar dan juga tentunya cerdas. Sekitar 350 lebih khotbahnya sungguh memukau banyak pendengar. Namun, ada dua masterpiece-nya, The Confessions atau pengakuan-pengakuan dan The City of God, Kota Allah, yang bisa menjelaskan siapa Santo Agustinus sebenarnya, baik riwayat hidupnya dan juga pemikirannya. Mari kita lihat pemikirannya tentang antropologi Kristiani. Ia memandang manusia sebagai satu kesatuan sempurna dari dua substansi, tubuh dan jiwa. Tentang perbudakan, ia menulis bahwa Allah tidak menghendaki makhluk rasional ini yang diciptakan menurut citranya untuk berkuasa atas makhluk rasional yang lain alias sesama manusia yang lain. Agustinus menyebabkan banyak klerus di bawah kepemimpinannya di Hippo saat itu membebaskan budak mereka sebagai suatu tindakan kesalehan. Tentang astrologi, Agustinus menasihati agar hati-hati jangan sampai jatuh pada praktek horoskop. Bintang saya Scorpio. Tentang kisah penciptaan, Santo Agustinus mengajak kita untuk melihat kisah itu sebagai peristiwa spiritual, bukan fisik. Misalnya, urutan hari, struktur 6 hari penciptaan dalam kitab Kejadian menggambarkan suatu kerangka logis, bukan suatu perjalanan waktu secara fisik. Tentang eklesiologi atau ilmu gereja, Santo Agustinus mengajarkan sekaligus menentang ajaran Donatis. Begini, hanya terdapat satu gereja, tetapi di dalam gereja ini terdapat dua realitas, yaitu aspek yang kelihatan atau yang terlihat, hierarki institusional, sakramen-sakramen Katolik dan umat awam, dan aspek yang tak terlihat, jiwa-jiwa dari orang-orang dalam gereja, ya, baik yang telah meninggal dunia, umat yang berdosa, ataupun yang terpilih untuk memasuki surga. Tentang eskatologi atau kehidupan setelah kematian, Santo Agustinus mengajarkan bahwa nasib kekal jiwa ditentukan pada saat kematian jasmaninya, dan bahwa api pencucian atau purgatorio dalam keadaan peralihan hanya memurnikan atau menyucikan mereka yang wafat dalam persekutuan dengan gereja. Ajarannya itu menjadi bekal bagi teologi di kemudian hari. Tentang perang, Santo Agustinus menegaskan bahwa orang Kristen harus bersikap pasifis atau yang berpaham bahwa kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Itu benar. Tetapi jika sebuah tindakan tegas perlu dilakukan demi kebaikan yang lebih besar, maka berdiam diri saja adalah dosa. Walaupun Santo Agustinus tidak memberi perincian syarat perang yang adil, tetapi pemikirannya ini kelak dijadikan dasar oleh Santo Thomas Aquinas dalam merincikan syarat-syarat perang yang adil. Tentang Bunda Maria. Meskipun dia tidak meninggalkan tulisan yang mendalami tentang Bunda Maria, tetapi bagi Santo Agustinus, perawan Maria mengandung sebagai perawan, melahirkan sebagai perawan, dan tetap perawan selamanya.
Tentang penafsiran kitab suci, Agustinus berpandangan bahwa teks Alkitab seharusnya ditafsirkan secara metaforis atau sebagai kiasan apabila suatu penafsiran literal atau harafiah bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan akal pemberian Allah sendiri. Tentang dosa asal, Santo Agustinus mengajarkan bahwa dosa asal dari Adam dan Hawa merupakan satu tindakan kebodohan yang diikuti oleh kesombongan dan ketidaktaatan kepada Allah, atau mungkin juga sebenarnya berawal dari kesombongan diri. Tentang nasib, Santo Agustinus mengajarkan bahwa Allah memang mengatur segala sesuatunya, namun Allah tetap mempertahankan dan menghormati kebebasan manusia. Tentang kehendak bebas, Santo Agustinus mengajarkan begini: suatu kehendak yang telah dikotori oleh dosa tidak lagi dianggap bebas seperti sebelumnya, karena kehendak tersebut telah terikat dengan hal-hal duniawi yang dapat saja hilang atau sulit dilepaskan, sehingga menyebabkan ketidakbahagiaan. Dosa merusak kehendak bebas, kendati tidak sampai menghancurkannya. Sementara anugerah atau rahmat memulihkannya kembali. Dengan kata lain, kehendak bebas memungkinkan manusia dapat berbuat dosa sehingga kehendak bebasnya rusak. Namun, rahmat memulihkan kembali kehendak bebasnya. Itulah ajaran Santo Agustinus. Saudara-saudari yang terkasih, rasanya Santo Agustinus mewariskan banyak sekali pemikiran yang bagus. Tidak heran ia diberi gelar doktor atau pujangga gereja. Mengakhiri ulasan kita hari ini, izinkan saya membacakan sebuah tulisan Agustinus yang sangat menarik hati saya. Betapa lambat aku akhirnya mencintaimu, oh keindahan lama yang selalu baru. Betapa lambat kau kucintai. Ketika engkau berada di dalam diriku, aku malah berada di luar, dan di luar sanalah kau kucari. Aku yang tidak layak dicintai ini melemparkan diri ke antara hal-hal indah yang kau ciptakan. Dahulu engkau bersamaku, namun aku sendiri malah tidak bersamamu. Segala hal itu membuatku terpisah daripadamu, yang jikalau tidak ada dalam dirimu, sesungguhnya semua itu bukanlah apa-apa. Engkau memanggil dan berseru-seru dan menghancurkan ketulianku. Engkau memancarkan kilau dan sinar dan menghalau kebutaanku. Engkau menebarkan harum semerbak dan aku menghirupnya, dan sekarang aku terengah-engah merindukanmu. Aku telah mengecap dan sekarang aku lapar dan haus. Engkau menyentuhku dan aku terbakar mendambakan damai-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, dari Rumah Retret Batam Oase Center kami ucapkan selamat memperingati dan merenungkan kesalehan Santo Agustinus. Salam sehat selalu, sampai jumpa.